A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palwaguna, asal dari Banten. Saya kelas 1D, prodi PAI. Nomor NIM saya 421154000144. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan manfaat learning bagi guru dan siswa. Baiklah, mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu apa itu e-learning, tapi mungkin juga ada juga yang belum tahu. Saya jelaskan kembali. E-learning merupakan sistem pembelajaran elektronik di mana peserta didik atau murid tidak perlu duduk di dalam kelas untuk menyimak setiap materi pembelajaran yang disampaikan guru secara langsung, tetapi dapat disimak pada setiap saat pada tempat di mana saja yang terhubung dengan fasilitas internet. Sehingga dengan adanya e-learning, ia mempermudah guru dan siswa maupun dosen dan mahasiswa dalam melakukan proses belajar dan mengajar, karena kita tidak akan perlu bertatap muka secara langsung. Terserah kita mau belajar pada akses kapanpun, tetap bisa juga, karena ciri khas e-learning itu sendiri ialah hilangnya interaksi langsung antara guru dan para siswa. Selanjutnya, sebagai sebuah sistem, e-learning sekurang-kurangnya terdiri atas konten, perangkat lunak, software, perangkat keras, hardware, serta sumber daya manusia, brainword. Sistem e-learning memiliki kemampuan memperbarui, menyimpan, dan mendistribusikan dan berbagai materi pengajaran atau informasi. Menurut Indrayani 2007, penerapan e-learning akan semakin efektif bila berhubungan dan usaha atau konsisten dan terintegrasi dari pelajar, lembaga, fasilitator, staf penunjang, dan administrator. Materi e-learning sebenarnya tidak harus didistribusikan secara online, baik melalui jaringan lokal maupun internet. Didistribusi secara offline menggunakan media CD atau DVD. DVD pun termasuk pola e-learning, dan materi belajar dikembangkan sesuai kebutuhan dan distribusikan melalui CD atau DVD. Selanjutnya, siswa pembelajar dapat memanfaatkan CD atau DVD tersebut dan belajar dimanapun. Keberhasilan proses pembelajaran secara learning tergantung dari sumber daya manusianya, yaitu guru dan siswa ataupun dosen dan mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Proses pembelajaran learning tersebut akan lebih berhasil jika guru memenuhi ciri-ciri berikut ini. Ciri-cirinya itu adalah memiliki semangat yang tinggi, dapat mengatur sisi belajar dengan baik, mencintai subjek yang diajarkan, dapat mengkonseptualisasi topik yang dibahas, berempati terhadap siswa, memahami bagaimana cara manusia belajar, memiliki keterampilan mengajar dan mengolah pembelajaran, waspada terhadap tiap kejadian di dalam kelas, memiliki keterampilan mengajar dan mengelola pembelajaran, mengajar dengan gaya pengajaran yang ia sukai, terampil dalam berbagai aspek pengajaran, bertanya, mendengarkan, mendorong, berinteraksi, menyimpulkan, dan mampu membekali diri dengan keterampilan, dan pengetahuan terkait teknologi yang cukup mumpuni. Selanjutnya, sedangkan proses pembelajaran learning tersebut juga siswa harus mempunyai ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri siswa itu seperti mahir dalam menggunakan teknologi, terutama mengakses internet, tidak malas atau rajin membuka e-learning, mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar secara online. Selanjutnya, kelebihan dan keuntungan menerapkan e-learning. Yang pertama, yaitu biaya. Dari segi biaya, mengurangi pengeluaran biaya karena e-learning mampu mengurangi biaya pelatihan dan perjalanan untuk menghadiri pelatihan itu. Contohnya, kita learning kalau bertatap muka atau pergi sekolah menggunakan motor, mobil, itu menggunakan biaya transportasi, biaya minyak, biaya parkir, itu pasti menggunakan. Tapi kalau kita online, paling yang mengenai yang hanya menyangkut itu cuman baterai,
paket, dan itu masih bisa terminalisir. Selanjutnya, fleksibilitas waktu. Terkadang administrator sering mengalami kesulitan menyesuaikan waktu beberapa karyawan yang ingin dilatih hal karena untuk mengikuti pelatihan di kelas. Seorang karyawan harus meninggalkan pekerjaan 1 atau 2 hari. Dengan adanya e-learning, ini karyawan tidak perlu lagi meninggalkan pekerjaan karena bisa langsung mengakses kapanpun dan dimanapun. Di sisi sini keuntungannya ialah bahwasanya kalau seandainya seorang pelatihan atau pelajar atau kelas khusus gitu, seperti itu, mereka harus cuti dari hari kerjanya untuk mengikuti kelas tersebut, maka dengan e-learning mereka tidak perlu untuk meminta izin, karena dengan waktu, dengan HP, dengan alat seadanya kita bisa meminimalisir waktu yang untuk kita gunakan untuk belajar. Selanjutnya, fleksibilitas tempat. Bagi tempat pendidikan yang aktif menyelenggarakan acara pelatihan, akan mengalami kesulitan dalam mencari uang kelas yang memadai dan yang lebih dapat menampung sekitar 10-20 pelajar, serta menyediakan alat-alat pembelajaran lain. Tapi jika menggunakan e-learning, tempat pendidikan tidak perlu repot-repot lagi menyediakan ruang kelas tersebut dan infrastruktur, ya, seperti mereka menyiapkan meja, kursi untuk para pelajar. Sedangkan kalau kita menggunakan e-learning atau online atau daring dalam bahasa seharian kita, itu seperti ya paling hal itu yang dibutuhkan oleh pelajar itu masing sendiri. Dia menyiapkan dirinya sendiri. Setidaknya harus berpakaian rapi dan bersikap sopan ketika kita melakukan e-learning atau daring. Selanjutnya yaitu fleksibilitas kecepatan pembelajaran. Pelajar memiliki gaya belajar berbeda-beda. Oleh karena itu wajar bila dibilang suatu kelas ada siswa yang mengerti dengan cepat dan ada juga yang lambat menangkap apa yang dicerna, apa yang dijelaskan oleh para guru. Sehingga dengan adanya learning ini, siswa belum memahami dan mengerti pelajaran, guru dapat mengulangi pelajarannya dengan cara membuka e-learning sekolahnya. Ya, seperti itu menggunakan CD atau DVD. Learning ini bisa kita putar kembali, bisa kita ulang kembali, bisa kita saksikan kembali untuk memahami lebih dalam, atau yang belum paham untuk lebih memahaminya kembali. Selanjutnya, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Learning mampu menjangkau wilayah geografis yang luas, tidak terbatas pada wilayah tertentu, karena bisa diakses sampai seluruh dunia. Melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Pembelajar akan lebih mudah karena aktif dan rajin membuka learning secara sendiri, sehingga ilmu atau wawasan yang dia dapat pun semakin banyak. Kesimpulannya dari manfaat dan keuntungan learning, ya, di zaman seperti ini, di zaman modern seperti ini, memang belajar menggunakan learning, daring, online itu sudah sangat lumrah dan ini adalah kewajiban. Tetapi learning juga mempunyai kerugiannya. Ya, semuanya pasti memiliki keuntungan dan kerugiannya. Di mana learning, sistem e-learning ini sudah banyak digunakan, hampir seluruh dunia sudah menggunakan sistem learning, belajar learning, yaitu belajar tidak bertatap muka menggunakan handphone, ponsel atau sejenisnya. Ya, seperti saya sudah jelaskan di atas, bahwasanya memiliki manfaat yang banyak seperti waktu, tempat, mengurangi biaya, apalagi ya banyak seperti itu ya. Lebih untuk mandiri, tidak membuang waktu, tidak membuang biaya, tetapi juga memiliki kerugiannya. Ya, kerugiannya seperti itu tadi, sensasi belajar dan mengajar dengan guru itu kurang. Terus saya sebagai mahasiswa itu saya lebih suka memahami guru menjelaskan secara langsung, bertatap muka, berinteraksi langsung. Tapi kalau kita daring atau hanya menggunakan alat elektronik, itu kurang mendapatkan penyampaian yang pas dari para guru dan dosen tersebut. Yang penting dari sistem learning ini, mereka mempunyai manfaat dan keuntungannya tersendiri, dan tetapi mereka juga memiliki kerugian sendiri. Dan akhirnya sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan silap saya mohon maaf.
Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.